Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Daging sapi kurban dari Presiden Joko Widodo didistribusikan kepada warga sekitar dan panti asuhan di Padang. Sebelum disembelih, sapi kurban jemaah Syatariah di Padang terlebih dahulu dibedaki dan disisir. Jemaah Syatariah Masjid Nurul Huda Purus Baru, Padang Barat, Senin pagi menyembelih hewan kurban. Mereka punya ritual sendiri dalam penyembelihan ini. Sapi-sapi yang akan disembelih terlebih dahulu dimandikan dengan air limau atau jeruk nipis. Kemudian diberi bedak beras. Setelah itu, sapi-sapi ini disisir bak seorang pengantin. Ritual ini dilakukan bersama-sama para peserta kurban secara bergantian. Sementara panitia kurban menyiapkan pisau yang tajam agar saat menyembelih tidak menyakiti hewan kurban. Menurut Imam Tarekat Syatariah di masjid ini, ritual mendandani hewan kurban itu meneladani Nabi Ibrahim yang mendapat perintah menyembelih anaknya. Ritual ini dilakukan turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Penyembelihan hewan kurban dilakukan jemaah Tarekat Syatariah Masjid Nurul Huda Purus Baru ini setelah mereka melaksanakan salat Hari Raya Idul Adha. Supaya yaitu nanti menampilkan bunga itu, nanti membersihkan kotor-kotoran itu juga mengharimkan. Yang pertama ke orang yang berkorban niatnya, kemudian kepada nanti sabli ini kadang-kadang kan jauh ini atau ini dalam keadaan dulu setannya mah, jadi itu kadang dari non heboh lari itu tidak ada kalau kita tidak ada bacaannya. Tahun ini jemaah Syatariah Masjid Nurul Huda menyembelih 5 sapi. Dagingnya akan dibagikan merata kepada warga di sekitar areal masjid. Dari Padang, Alfi melaporkan. Layangkan bantahan terkait gugatan putusan eksekusi tanah di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, beberapa waktu yang lalu. Pihak tergugat datangi Pengadilan Negeri Padang pada Jumat siang pekan lalu. Perwakilan dari tergugat, Afrinaldo, mengatakan pihak tergugat, Arman, merasakan ada kejanggalan-kejanggalan terkait gugatan hingga keluarnya putusan dari Mahkamah Agung, di mana putusan itu terdapat 2 sertifikat yang sama. Selama eksekusi berlangsung, telah terjadi kesalahan. Penggugat berdasarkan gugatannya mengatakan objek yang mereka perkarakan hanya tanah seluas 1.500 meter persegi. Sedangkan tanah yang dieksekusi hampir 2.000 meter persegi. Akibat kesalahan eksekusi itu, mereka mengajukan bantahan terkait putusan Pengadilan Negeri Padang dan Mahkamah Agung. Tempat eksekusi atau objek yang dieksekusi tidak sesuai dalam gugatan. Yang mana di dalam gugatan tersebut, para penggugat menggugat objek perkara dengan luas 1.530. Sementara yang dieksekusi 2.494 meter persegi. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Padang, Juandra, mengatakan eksekusi tanah oleh Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh dalam perkara ini. Penetapan eksekusi itu telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. Pengadilan negeri tentu tidak akan ceroboh untuk melakukan eksekusi, tentu memastikan
bahwa objek yang diskusi itu sudah benar letak, luas dan lokasinya. Tidak perlu diukur ulang kembali ya? Sudah menempuh konstatering penunjukan atas oleh instansi yang terkait. Makanya berani timbul keyakinan bagi pengadilan untuk objek dilakukan eksekusi. Terkait adanya pimpinan Pengadilan Negeri Padang pada saat itu yang menjadi salah seorang penggugat, Juandra menjelaskan bahwa ia bisa membuktikan gugatan itu di pengadilan dan gugatan itu juga telah diuji. Robiham melaporkan dari Padang. Diduga karena stres, sejumlah sapi di Pariaman yang dijadikan hewan kurban melawan saat akan disembelih. Warga harus bekerja keras agar sapi bisa tenang saat akan disembelih. Namun, menenangkan sapi bukanlah perkara yang mudah. Lebih dari 5 warga harus berjuang untuk bisa melumpuhkan sapi. Tali sapi dililitkan warga ke tiang besi agar ruang geraknya terbatas. Tapi cara itu tak ampuh. Sapi justru meronta-ronta. Perlawanan sapi mulai lemah karena letih meronta-ronta. Saat itulah salah satu warga berhasil menjerat kaki belakang sapi. Dengan satu kali hentakan, sapi roboh dan terduduk di tanah. Warga pun beramai-ramai mengikat keempat kakinya. Perlawanan sapi seperti ini merupakan hal yang biasa. Untuk mengantisipasi agar tidak melukai warga, sapi-sapi yang melawan itu disembelih di tempat sapi ditambatkan. Pemotongan hewan kurban di Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman pada hari ini berjalan lancar. Ada beberapa ekor sapi yang melawan, alhamdulillah bisa diatasi oleh masyarakat karena sapi tersebut stres karena banyaknya pengunjung masyarakat yang menghadiri pemotongan hewan kurban hari ini. Warga di desa ini menyembelih 15 ekor sapi. Rencananya, daging kurban ini akan didistribusikan kepada warga desa setempat dan warga desa tetangga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.